Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Dan Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kedua bulan Ramadan ini saya pengen sharing tentang keajaiban niat. Karena yang membedakan Islam mungkin dengan agama-agama yang lain adalah dalam Islam itu kita punya sebuah ibadah yang sifatnya ibadah batin. Artinya secara zahir itu tidak terlihat sedang beribadah. Secara zahir mungkin dia tidak berkeringat, secara zahir dia mungkin gak ngucapin apa-apa, tetapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa, kadang melebihi orang yang melakukan ibadah-ibadah atau amal soleh secara zahir. Apa ibadah itu? Ibadah hati yang dikenal dengan nama niat. Jadi bicara tentang niat ini teman-teman bukan cuman sekedar bicara fikih bahwa segala ibadah itu harus diawali dengan niat. Ada yang berpendapat niat harus ditalaffuz, diucapkan. Ada yang berpendapat niat tidak perlu diucapkan, yang penting dia jelas di dalam hati. Allahu a'lam, kita hargai setiap pendapat fikih. Tetapi yang saya pengen sharing kepada teman-teman bukan urusan fikihnya, lebih kepada hikmahnya. Bahwa niat itu bukan hanya menjadi rukun ibadah, tetapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi niat bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi amal-amal kita itu bukan tergantung apa yang kita kerjakan aja, tapi tergantung kepada apa yang kita niatkan. Ada orang yang secara zahir dia sempurna ibadahnya, tetapi nggak ada pahalanya karena niatnya rusak. Ada orang yang secara zahir ibadahnya ada kurang-kurangnya sedikit, tetapi pahalanya sempurna karena niatnya sempurna. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam hadis yang lain, Allah nggak ngelihat kepada penampilan kalian, Allah nggak ngelihat kepada perbuatan kalian. Dalam riwayat yang lain, Allah nggak ngelihat kepada harta kalian, tetapi Allah melihat kepada isi hati kalian. Maksud isi hati apa? Niat. Makanya selain niat itu adalah rukun ibadah, artinya kalau kita lagi puasa nggak akan sah puasa kita kalau kita belum berniat. Dan para ulama terutama mazhab Syafi'iyah mengatakan niat itu diucapkan setiap malam, mulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Artinya kalau dalam satu malam itu kita nggak berniat mau puasa besok hari, berarti puasa kita nggak sah. Tetapi ternyata niat bukan hanya itu, tetapi niat itu sendiri adalah, seperti saya katakan tadi, niat bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sendiri juga adalah ibadah. Makanya di bulan Ramadan saya pengen ngajak teman-teman perbanyak niat, tajdidun niat atau ta'addudin niyah, memperbaharui niat dan memperbanyak niat. Apa arti memperbaharui niat? Kita coba evaluasi, kita puasa karena apa? Kita tahajud atau taraweh karena apa? Kita tilawah karena siapa? Kita memberi makan orang yang sedang berbuka puasa karena siapa? Karena apa? Kita sedekah karena apa? Dan banyak lagi amal soleh yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Perbaharui niat-niat kita semua. Jangan sampai gara-gara kita nggak evaluasi niat kita, apa yang kita lakuin itu ternyata nggak bernilai apa-apa di sisi Allah. Bisa aja kayak misalnya nih, kita tilawah, kemudian tilawah kita ini diketahui sama teman kita, diketahui sama keluarga kita. Kadang-kadang buat keluarga juga, kayak seorang suami dengan istri bisa riya, dia ngerasa bahwa dia melakukan ini untuk dipuji sama pasangannya, dipuji oleh anaknya, dipuji oleh orang tuanya, dipuji oleh calonnya, dipuji oleh sahabatnya. Ini kan udah melenceng niatnya, udah nggak ikhlas, udah riya. Berarti tilawahnya selama bulan Ramadan yang harusnya pahalanya gede banget, jadi nggak bernilai apa-apa. Jadi kalau kita nggak hati-hati dengan niat, kita akan rugi banget. Karena kenapa? Pahala sepanjang bulan Ramadan itu gede teman-teman. Dan kalau gede ini hilang, berarti ruginya juga besar. Kita sholat taraweh. Ini mungkin sekarang taraweh kita nggak bisa di masjid ya, tetapi tarawehnya bisa di rumah masing-masing. Kalau dulu kan kita kadang-kadang taraweh di masjid. Lo sholat di mana? Gue sholat di masjid A misalnya. Di situ tuh satu malam satu juz. Bisa aja riya kan? Dan gak ada yang tahu selain Allah kemudian kita sendiri. Artinya
Kalau kita nggak jaga niat kita, nggak diperbaharui niat kita, nggak dievaluasi niat kita bakal meresikokan banget amal-amal yang udah capek-capek kita kerjain. Sholat tarawih itu capek, baca Quran itu apalagi siang-siang capek, puasa itu sendiri capek, apalagi ngasih makan orang yang berbuka puasa itu effort, bersedekah itu dengan harta yang kita cari dengan cara yang melelahkan. Sehingga kalau semua amal soleh ini gugur pahalanya hanya gara-gara kita nggak hati-hati dalam urusan niat, maka kita termasuk orang yang rugi banget. Itu yang disebut dengan tajdidun niyah, perbaharui niat. Yang kedua, ta'addudin niyah, memperbanyak niat. Maksud memperbanyak niat, di awal Ramadan ini kita coba berniat sebanyak mungkin. Saya mau ngapain aja ya selama Ramadan. 1, Ramadan ini saya pengen khatam Al-Quran. Maka kalau niat kita benar, belum juga kita baca Quran, kita udah dapat pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran secara utuh. Keren ya? Itu keajaiban niat. Makanya niat itu bukan main-main. Niat itu sendiri ibadah. Jadi kita berniat nih, Ramadan ini saya pengen khatam Al-Quran. Udah dapat pahala khatam Al-Quran. Kalau kita baca dapat 10. Kalau kita ternyata nggak khatam juga, udah dapat pahala khatam sekali. Kalau kita khatam beneran, pahalanya 10 kali. Jadi dengan niat aja udah sekali ibadah sempurna. Ramadan ini saya pengen gak tinggal sholat subuh tepat waktu. Kalau gak bisa berjamaah di masjid karena lagi social distancing, sholat berjamaah subuh di rumah dan tepat waktu. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah tepat waktu, maka dia seperti melakukan sholat qiyamul lail sepanjang malam. Pahalanya segitu. Sehingga siapa yang berniat di awal Ramadan, pokoknya sepanjang Ramadan saya pengen subuh terus tepat waktu. Berarti dengan niat aja dia udah subuh selama 30 pagi. Ramadan ini saya pengen gak ninggalin tahajud dan witirnya menjelang sahur. Niat aja udah dapat pahala tahajud. Ramadan ini saya pengen sedekah setiap hari minimal 10 orang kita kasih makanan berbuka, walaupun cuma dengan korma, dengan sedikit kolak atau apapun lah. Itu aja udah dapat pahala loh. Makanya kata Nabi, siapa yang memberi makanan berbuka maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi ta'addudin niyah, memperbanyak niat itu artinya coba kita ingat-ingat amal soleh apa aja yang kita pengen lakuin di bulan Ramadan, niatin. Cara niatin, jadikan itu semangat dalam hati kita, jadikan itu keinginan yang kuat dalam hati kita. Gak boleh basa-basi doang ya, karena Allah alimun bidzati sudur, tahu banget isi hati. Kalau kita ngomong gini, selama Ramadan saya pengen sedekah 100 juta. Tapi dalam hati kita bilang, ya nggak mungkin juga sih sedekah segitu. Kalaupun ada, saya kayaknya belum sanggup sedekah segitu. Allah tuh tahu banget. Makanya niatin yang kita kira-kira mampu ngerjain dan mau ngerjain. Misalnya kalau sedekah semampu kita, jangan terlalu lebay juga. Wah, kan kata Ustaz Hanan niat nih. Ya udah, gue niat Ramadan ini sedekah 1 miliar. Kayaknya kita nggak sanggup. Mungkin sebagian besar kita mungkin agak berat sedekah sekian. Makanya ya udah, yang wajar-wajar aja lah. Sehingga niat kita itu termasuk niat yang benar, bukan niat yang basa-basi, karena Allah tahu banget. Kalau niatnya basa-basi ya nggak bernilai ibadah juga, karena Allah tuh menilai sesuatu itu detail. Jadi kalau sedekah yang kita mampu dan yang kita mau. Kemudian yang tahajud yang kita mampu, yang kita mau. Tilawah juga kayak gitu. Itikaf, dapetin Lailatul Qadar. Pokoknya tahun ini gue pengen dapat Lailatul Qadar. Setiap malam di 10 malam terakhir mau itikaf. Karena nggak bisa itikaf di masjid, itikaf di rumah, di tempat sholat, yaitu di musola pribadi di rumah. Sehingga dengan niat aja kita udah dapat pahala. Maka dalam pembahasan niat ini teman-teman, saya pengen nyimpulin 2 hal yang paling penting. Pertama, niat itu bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi perbanyaklah niat. Kedua, perbaharuilah niat. Kenapa? Karena niat kita tuh bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat tanpa kita sadari, sehingga terus kita perbaharui. Lagi tilawah ada yang bilang Masya Allah, perbaharui niat. Lagi sholat, Masya Allah sholatnya panjang banget, perbaharui niat. Sedikit aja ada yang mengusik hati kita untuk ikhlas, perbaharui. Tajdid. Caranya dalam hati aja kita luruskan, ya Allah ini bukan karena manusia, ya Allah ini karena bukan pengen dipuji, ya Allah ini bukan karena pengen di like, ya Allah ini bukan karena pengen di repost, ya Allah bukan karena pengen trending, tapi karena Engkau perbaharui. Mudah-mudahan dengan kita menjaga niat sepanjang bulan Ramadan, semua ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan yang belum sempurna kita lakukan bisa bernilai pahala sempurna karena niat kita yang sempurna.